Halo sahabat YouTube dan Dusun-Nusana, alhamdulillah pada saat ini pukul 18 WIB saya berkesempatan berada di Simpang Kampung Cino. Simpang Kampung Cino ini para sahabat YouTube dan Dusun-Nusana tempat persilangan 4 jalan dengan 4 arah, satu ke arah timur, kemudian ke arah barat, ke arah utara, dan ke arah selatan. Jadi bangunan yang terlihat di hook di seberang sana adalah bangunan tua. Di bagian kuda-kuda bangunan itu terlihat angka 1935. Jadi itu salah satu bangunan yang masih tersisa di Kota Pariaman ini, bangunan lama ya, yang merupakan salah satu jejak kemajuan-kemajuan di masa lalu dengan bangunan batu, kemudian dengan atap genteng itu kalau tidak salah ya pada masa lalu. Kemudian kita layangkan pandangan ke arah utara. Jadi sebelah kiri kamera ini adalah arah utara ini, ke arah Simpang Apa. Sebelum ada jalan bypass dulunya untuk menuju ke Lubuk Basuang, Kabupaten Agam atau ke Pasaman Barat, itu lalu lintas yang datang dari Kota Padang ataupun dari Bukit Tinggi via Pariaman itu pasti melalui Simpang Kampung Cino ini. Tapi sekarang karena perkembangan sebuah kota itu sudah dibangun jalan bypass, di mana simpang bypassnya ada di Simpang Lapai, kemudian dari Simpang Lapai menuju ke Simpang Apa dan seterusnya ke arah utara melalui via Terminal Jati nanti di bypass ya. Pada saat sore ini saya ingin mengabadikan suasana dan kesibukan yang dapat kita lihat. Beginilah kehidupan kota, keseharian dengan lalu lintasnya di Simpang Kampung Cino. Jadi kenapa Simpang Kampung Cino ini menjadi titik konten ini? Karena memang Simpang Kampung Cino ini adalah satu titik urat nadi yang penting sejak dari zaman dulunya. Jadi dapat kita bayangkan bahwa di mana-mana pecinan adalah salah satu pemicu kemajuan perekonomian ya, karena memang orang-orang Tionghoa itu selalu menjadi penggerak dari dinamika perekonomian di berbagai negara di mana ada etnik Tionghoa. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kawasan Kampung Cino ini sampai ke Simpang Kampung Pondok dan seterusnya berkembang ke arah Koto Kacik mendekati Pauh ke utara ya. Itu sekarang bertumbuhan pedagang-pedagang kaki lima, kemudian kedai-kedai yang biasanya pada waktu sore hari atau malam hari banyak tutup dan gelap, tapi sekarang bisa dilihat bahwa kehidupan sudah berubah, di mana ada banyak pedagang kaki lima dengan lampu-lampu yang terang benderang mulai sore hari sampai pada malam hari. Kemudian juga kedai-kedai banyak yang buka. Jadi
rasanya kota ini tidak menjadi gelap dan sunyi. Pertumbuhan yang terjadi di kawasan Simpang Kampung Cino atau Kampung Cino ini, kemudian juga Kampung Pondok, juga diikuti di Jalan Kampung Jauh ya. Itu banyak pertumbuhan kuliner-kuliner. Jadi mulai pada sore hari sampai malam hari itu terang benderang. Jadi selain dari kawasan yang ada di Kampung Baru, beberapa kilo dari 1 kilo atau 2 kilo lah lebih kurang ya dari titik pusat Simpang Kampung Cino ini, sekarang itu sudah tumbuh sebagai salah satu kawasan yang ramai untuk kuliner. Jadi pada waktu sore hari sampai malam hari umumnya itu ramai, dipicu dengan adanya pemukiman, perkantoran, dan fasilitas rumah sakit umum daerah dan sekolah-sekolah yang ada di Kampung Baru. Sementara di Simpang Kampung Cino dan Kampung Pondok ini adalah merupakan luapan dari yang biasanya hanya terpusat di kawasan Pasar Pariaman, kemudian berkembang mencari alternatif. Kembali Kampung Cino menjadi hidup pada malam hari dengan sejumlah pedagang kaki lima yang kemudian merebak ke Kampung Pondok dan Koto Kacir, termasuk daerah Kampung Jauh. Demikianlah sedikit atmosfer ya para sahabat YouTube dan Nusana tentang bagaimana kehidupan di kota ini pada saat beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak terjadinya musibah gempa 2009 ya. Terjadi banyak perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan di mana ada daerah-daerah yang terbuka untuk ekonomi masyarakat, kemudian menawarkan sejumlah alternatif yang tidak hanya terpusat satu-satunya di Pasar Pariaman. Oke, saya sedang mengarah ke Pasar Pariaman. Kiri kanan ini adalah bangunan dua plaza yang menjadi kebanggaan Pasar Pariaman atau Kota Pariaman. Selamat sore.